moderator dan pemateri ketiga. Selamat menyaksikan. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan karakteristik sejarah yang akan dibawakan oleh Reni. Kepada Reni dipersilakan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah dan karakteristik sejarah. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut tentang sejarah dan karakteristiknya, kita harus tahu dulu apa sih itu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Menurut Martha, seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, sejarah pun ikut berkembang dari pengetahuan menjadi suatu ilmu. Nah, ilmu sejarah masuk ke dalam kelompok ilmu humaniora atau disebut juga ilmu empiris, yaitu ilmu pengalaman. Nah, karena sejarah pada dasarnya dekat dengan peristiwa penting manusia di masa lampau. Nah, sejarah memiliki dua kedudukan, yaitu sejarah dalam ilmu sosial dan sejarah dalam ilmu IPS atau social studies. Nah, ilmu sosial atau social science memiliki pola untuk mengembangkan human knowledge melalui riset, sedangkan IPS atau social studies lebih ke tujuan instruksional dengan mengintegrasikan semua disiplin ilmu sosial yang disajikan sesederhana mungkin. Nah, pembelajaran secara di sekolah memegang beberapa peranan penting untuk siswa. Menurut Suwandari 2016, menjabarkan pembelajaran sejarah membantu siswa sekolah dasar. Nah, itulah pengertian sejarah secara umumnya. Nah, jadi dengan banyaknya sejarah ini membuat para ahli mengemukakan pendapat mereka. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Muhammad Yamin. Nah, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Nah, jadi sejarah ini tidak dibuat-buat, memang berdasarkan kenyataan. Nah, yang kedua itu menurut R. Muhammad Ali. Nah, menurut R. Muhammad Ali ini, sejarah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sejarah itu adalah kejadian atau peristiwa yang seluruhnya berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan yang kedua, sejarah itu tersusun berdasarkan sistematis. Dan yang ketiga, sejarah itu adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Nah, yang ketiga itu menurut Patrick Gardiner, sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat manusia. Nah, apa yang diperbuat manusia pada masa lampau itulah menurut Patrick Gardiner. Dan yang keempat adalah menurut J.V. Bryce. Sejarah adalah catatan segala yang dipikirkan, yang dirasakan, atau yang diperbuat oleh manusia. Nah, menurut J.V. Bryce ini, sejarah itu berbeda dengan ilmu sejarah. Kalau sejarah itu adalah terjadi pada masa lampau, sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa pentingnya masa lampau itu. Oke, materi selanjutnya itu tentang karakteristik ilmu sejarah. Nah, karakteristik ilmu sejarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unik dan penting. Nah, yang pertama itu unik. Unik itu artinya peristiwa yang sejarah itu hanya terjadi satu kali, tidak mungkin terulang untuk kedua kalinya. Jadi peristiwa ini benar-benar spesial dan unik, makanya disebut unik. Nah, yang kedua itu penting. Artinya peristiwa sejarah ditulis adalah peristiwa yang dianggap penting dan mempengaruhi perubahan dan perkembangan sepanjang masa. Jadi memang sejarah itu tidak bisa kita tinggalkan karena peristiwa yang terjadi pada masa ini kita belajar daripada masa lalu atau sejarah yang kita pelajari saat ini. Oke, baik, sekian dari saya. Lanjut kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Reni atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu ruang lingkup sejarah yang akan dibacakan oleh Yosfi Merlin. Kepada Yosfi dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Para ahli telah mengelompokkan sejarah yaitu pembagian sejarah secara sistematis dan pembagian sejarah atas beberapa tema. Contohnya sejarah politik, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, dan sebagainya. B. Pembagian sejarah berdasarkan periode waktu sejarah Indonesia dimulai dari zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman revolusi fisik,
Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang C, pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang dalam sejarah regional dapat menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik baik fisik maupun sosial budayanya. Contoh, sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan pendapat, memori, kesan atau tafsiran manusia terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dalam hal ini, sejarawan mempunyai peran sebagai penyusun cerita sejarah berdasarkan jejak-jejak sejarah, namun tetap dipengaruhi sudut pandang mereka sendiri. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh pakar sejarah. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan cara bagaimana pembaca sejarah tertarik atas informasi kejadian masa lalu yang disajikan sehingga akan mencapai sasaran penyampaian informasi sejarah. Sejarah berperan sebagai seni sangat terkait sekali dengan cara penulisan sejarah. Sejarah sebagai seni membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Sejarah sebagai seni mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, sejarah sebagai seni akan kehilangan objektivitasnya karena seni merupakan hasil imajinasi. Ketepatan dan objektivitas sangat perlu dalam penulisan sejarah. Objektivitas berarti tidak ada pandangan individual kedua. Sejarah akan terbatas. Hanya sejarah yang dapat dideskripsikan sebagai karya seni yang diakui. Sementara itu, tema-tema sejarah yang penting lainnya seperti sejarah ekonomi dan sejarah kuantitatif yang menyuguhkan angka-angka dan analisis tidak ditulis. Terima kasih kepada Yospi Marlin atas materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang kegunaan, fungsi, dan tujuan dari sejarah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Menjelaskan tentang kegunaan sejarah. Kegunaan sejarah itu ada 4, yaitu guna edukatif, guna instruktif, guna inspiratif, dan rekreatif. Guna edukatif sendiri adalah memberikan kearifan dan kebijakan bagi yang mempelajarinya, karena semangat sebenarnya dari kepentingan mempelajari sejarah adalah nilai kontekstualnya. Guna instruktif adalah memberi pengajaran mengenai sesuatu, baik keterangan maupun pengetahuan. Yang ketiga adalah guna inspiratif atau memberi inspirasi dan ide bagi manusia masa sekarang. Guna rekreatif yaitu menghadirkan kesenangan batin. Terus tujuan mempelajari sejarah ada 7, yaitu tujuan mempelajari sejarah itu ada 7. Yang pertama adalah membantu memahami jati diri suatu masyarakat dan bangsa. Yang kedua, melatih dan menemukan, memecahkan permasalahan. 3, memberikan pemahaman mengenai negara, budaya bangsa di dunia. Yang keempat, memahami bahwa masa lalu ada kaitannya dan berhubungannya dengan masa kini serta masa yang akan datang. Yang kelima, memperkenalkan pola pikir ilmiah khususnya yang digunakan oleh sejarawan. Yang keenam, membangkitkan minat pada peristiwa yang terjadi di masa lalu, membawa perubahan. Yang ketujuh, membantu memahami akar budaya dan interrelasinya dengan beragam aspek kehidupan. Fungsi mempelajari sejarah. Fungsi mempelajari sejarah itu ada 4, sama seperti kegunaan, yaitu ada fungsi edukatif, fungsi inspiratif, fungsi rekreatif, dan fungsi instruktif. Jadi fungsi edukatif adalah memberikan pelajaran melalui pengalaman dan cara menyelesaikan masalah. Fungsi inspiratif yaitu memberi inspirasi seseorang melalui sejarah manusia dapat memperoleh inspirasi atas apa yang akan dilakukan. Fungsi rekreatif yaitu sejarah digunakan sebagai sarana hiburan, menjadi terhibur saat membaca sejarah atau mengunjungi tempat sejarah seperti museum. Fungsi instruktif yaitu
menyampaikan keterampilan dan pengetahuan, menyampaikan informasi mengenai perkembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan di setiap masanya. Kita masuk ke pemateri keempat, yaitu konsep dasar sejarah yang akan dibacakan oleh Intan Putri Kamila. Kepada Intan dipersilakan. Terakhir yaitu konsep dasar sejarah. Seperti yang dijelaskan oleh pemateri 1 tadi, sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan, dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Nah, masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Masa lampau selalu terkait dengan konsep-konsep dasar berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan atau yang biasa kita kenal dengan 5W1H, yaitu when, where, who, what, why, and how. Nah, beberapa konsep yang dikembangkan dalam konsep dasar sejarah ini ada 15 macam. Yang pertama yaitu ada perubahan. Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada suatu hal yang menjadi tampil berbeda. Nah, dari kata tampil berbeda tersebut dapat kita itu sangat merujuk kepada konsep yang pertama yaitu perubahan. Konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada suatu hal yang menjadi tampil berbeda. Konsep tersebut sangat penting dalam sejarah dan pembelajaran sejarah karena mengingat sejarah itu sendiri pada hakikatnya adalah perubahan. Menurut seorang futuristis ternama Amerika Serikat, Alvin Toffler, mengemukakan bahwa perubahan tidak sekedar penting dalam kehidupan, tetapi perubahan itu sendiri adalah kehidupan. Yang kedua yaitu peristiwa. Konsep peristiwa memiliki arti sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. Dalam penelitian sejarah, peristiwa selalu menjadi objek kajian. Mengingat salah satu karakteristik ilmu sejarah adalah mencari keunikan-keunikan yang terjadi pada peristiwa tertentu dengan penekanan pada tradisi-tradisi relativisme. Yang ketiga yaitu sebab dan akibat. Istilah sebab merujuk kepada pengertian faktor-faktor determinan, fenomena pendahulu yang mendorong terjadinya suatu perbuatan, perubahan, maupun peristiwa berikutnya. Sedangkan akibat adalah sesuatu yang menjadikan kesudahan atau hasil suatu perbuatan maupun dampak dan peristiwa. Yang keempat yaitu ada nasionalisme. Konsep nasionalisme ini secara sederhana memiliki arti rasa kebangsaan dan kepentingan negara dan bangsa mendapat perhatian besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu kemerdekaan kebebasan. Konsep kemerdekaan dan kebebasan ini adalah nilai utama dalam kehidupan politik bagi setiap negara dan bangsa maupun umat manusia yang senantiasa diagung-agungkan. Arti penting kemerdekaan ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia Universal yang disetujui dengan bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keenam yaitu ada kolonialisme. Konsep kolonialisme merujuk kepada bagian imperialisme dalam ekspansi bangsa-bangsa Eropa Barat ke berbagai wilayah lainnya di dunia sejak abad ke-15 dan 16. Pada puncak perkembangannya, kolonialisme merajalela pada abad ke-19, di mana hampir setiap negara di Eropa memiliki daerah jajahan di Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, yang ketujuh ada revolusi. Konsep revolusi merujuk kepada suatu pengertian tentang perubahan sosial politik yang radikal berlangsung cepat dan besar-besaran. Revolusi terjadi ketika berbagai kesulitan penting dari krisis keuangan negara berhasil diatasi, namun memiliki institusi yang rentan terhadap revolusi. Skopol yang mengidentifikasi 3 ciri kelembagaan yang menyebabkan kerentanan revolusi tersebut, yaitu yang pertama, lembaga militer negara sangat inferior terhadap militer dari negara-negara pesaingnya. Yang kedua yaitu elit dan otonom mampu menentang atau menghadang implementasi kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah pusat. Nah, yang kedelapan yaitu konsep fasisme. Konsep fasisme adalah nama pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaler dan kediktatoran partai tunggal yang sangat memiliki rasa nasionalis yang sempit, rasial. Mite 9 yaitu ada komunisme. Pada dasarnya, konsep dari istilah komunisme merujuk kepada
setiap pengaturan sosial yang didasarkan pada kepemilikan produksi, konsumsi, dan semua pemerintahan yang diatur secara komunal dan bersama-sama. Yang ke-10 ada peradaban. Konsep peradaban atau civilization merupakan konsep yang merujuk pada suatu entitas kultural, seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai, norma, institusi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, peradaban merujuk kepada suatu corak maupun tingkatan moral yang menyangkut penilaian terhadap totalitas kebudayaan. Yang ke-11 ada perbudakan. Pada hakikatnya, konsep perbudakan atau slavery adalah istilah yang menggambarkan suatu kondisi atau seseorang maupun kelompok tidak memiliki kedudukan atau peranan sebagai manusia yang menjadi hak asasi sebagai manusia yang layak. Yang ke-12 ada waktu. Konsep waktu dalam hal ini merupakan konsep esensial dalam sejarah. Begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik pada riset historis dan empiris dalam perspektif. Yang ke-12 ada waktu. Konsep waktu dalam hal ini merupakan konsep esensial dalam sejarah. Begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik pada riset historis dan empiris dalam perspektif kronologis, fungsional, struktural. Yang ke-12 ada waktu. Konsep waktu dalam hal ini merupakan konsep esensial dalam sejarah. Begitu pentingnya mengenai waktu yang digunakan baik pada riset historis dan empiris. Secara alternatif, ilmuwan atau sejarawan dapat menggunakan penempatan subjektif dari saat kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Mengenai pentingnya pemahaman tentang waktu, menurut Stomka terdapat 6 fungsi waktu. Yang pertama yaitu penyelaras tindakan, lalu yang kedua yaitu sebagai koordinasi, ketiga sebagai bagian dalam tahapan atau rentetan peristiwa, yang keempat menempati ketetapan, yang kelima menentukan ukuran, dan yang keenam untuk membedakan suatu masa tertentu dengan lainnya. Nah, yang ke-13 ada feminisme. Istilah feminisme adalah nama suatu gerakan emansipasi wanita dari subordinasi pria. Menurut Maggie Hume, gerakan feminis mengandung 3 unsur asumsi pokok. Yang pertama itu gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum wanita sehingga menguntungkan kaum pria. Yang kedua yaitu konsep patriarki, dominasi kaum pria dalam lembaga-lembaga sosial melandasi konstruk tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengalaman atau pengetahuan kaum wanita harus dilibatkan untuk mengembangkan suatu masyarakat non-eksis di masa mendatang. Yang ke-14 ada liberalisme. Konsep liberalisme mengacu kepada sebuah doktrin yang maknanya hanya dapat diungkapkan melalui penggunaan kata-kata sifat dan menggambarkan nama-nama khusus. Nah, yang terakhir atau yang ke-15 yaitu konservatisme. Istilah konservatisme merujuk kepada doktrin yang meyakini bahwa realitas suatu masyarakat dapat ditemukan pada perkembangan sejarahnya. Oleh karena itu, pemerintah membatasi diri dalam campur tangan terhadap perilaku kehidupan masyarakatnya. Dalam arti tidak boleh melupakan akar-akar sejarahnya. Sekian. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.